Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO CBPE atau PT Citra Buana Prasida. Jadi PT Citra Buana Prasida ini didirikan pada tahun 2000 dan merupakan pengembang kawasan Pascal Hyper Square yang berlokasi di Kota Bandung. Harusnya kalau warga Bandung tahu lah ya untuk kawasan Pascal Hyper Square ini. Pascal Hyper Square saat ini menjadi salah satu fasilitas prasarana one-stop living terbaik di Kota Bandung dengan luasan sebesar 13,5 hektar. Dalam menjalankan bisnisnya, CBPE ini bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia, di mana CBPE ini dapat memanfaatkan lahan kosong dari PT Kereta Api Indonesia untuk dikembangkan. Nah, untuk keunggulan dari CBBE adalah kurang lebih sebagai berikut ya. Yang pertama adalah dukungan yang kuat dari PT Kereta Api Indonesia. Nah, jadi CBPE ini diberikan kesempatan ya oleh PT Kereta Api Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan lahan-lahan kosong yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu untuk keunggulan yang lain bisa Sobat Maya lihat di sini ya, seperti rekam jejak keberhasilan, terus ada pendapatan recurring income-nya, terus pada saat COVID masih mencetak laba, lalu ada manajemen yang solid dan juga berpengalaman. Untuk pemegang sahamnya hanya ada dua ya Sobat Maya. Yang pertama adalah PT Sandi Paramanusa dan yang kedua adalah Gary Johari. Nah, untuk kedua pemegang saham ini akan ada lock-up period ya selama 8 bulan semenjak CBPE ini listing di bursanya kita. Lalu coba kita lihat kinerjanya. Jadi kalau misalnya kita lihat kinerjanya, dari tahun 2019 hingga tahun 2021 itu selalu terjadi peningkatan pendapatan ya. Namun sayangnya di tahun 2022 ini kemungkinan besar pendapatannya itu akan berkurang dibandingkan dengan tahun 2021. Lalu jika kita lihat dari sisi laba, sama ya, dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu pendapatannya naik tinggi. Lalu di tahun 2021 juga masih mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 ini justru ngedrop. Padahal kita tahu ya bahwa di tahun 2020 itu adalah masa pandemi, tapi justru CBPE ini masih mendapatkan keuntungan. Dan di tahun 2022, tiba-tiba labanya malah ngedrop. Jika kita telusuri, ini untuk pendapatan dari recurring income-nya sebenarnya terus meningkat ya Sobat Maya ya. Di tahun 2019 itu recurring income-nya cuma 12,7 miliar, tapi di tahun 2020 recurring income-nya menjadi 34 miliar. Namun ada juga pendapatan dari pengalihan pemanfaatan ruko, sehingga pendapatannya meningkat. Dan di tahun 2021 juga ada pendapatan dari pengalihan pemanfaatan ruko sebesar 37 miliar. Makanya pendapatan dari CBPE itu meningkat drastis di tahun 2021. Sementara di tahun 2022, jika kita lihat dari pendapatan sewanya sebenarnya masih mengalami peningkatan ya. Cuma dari pendapatan dari pengalihan pemanfaatan ruko itu berkurang, sehingga pendapatan dari CBPE ini juga berkurang. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan juga nih Sobat Maya. Karena kalau misalnya kita lihat untuk CBPE ini kan saat ini pendapatannya itu hanya dari Pascal Hyper Square alias mostly pendapatannya di masa mendatang itu akan datang dari recurring income. Sementara kalau kita lihat untuk recurring income-nya itu akan menjadi terbatas nih di masa mendatang. Jadi kalau kita bicara tentang prospek usaha, kalau misalnya hanya ada dari Pascal Hyper Square kayaknya rada berat ya untuk pertumbuhan perusahaan CBPE ini di masa mendatang. Tapi perlu kita ingat bahwa CBPE ini punya potensi di mana CBPE bisa mengembangkan lahan-lahan kosong yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi itu adalah sebuah potensi, cuma kita nggak tahu nih kapan akan ada project baru lagi selain Pascal Hyper Square ini. Oke, kita ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 271 juta lembar saham atau mewakili 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu adalah sebesar 150, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebesar 40,6 miliar. Lalu dana IPO tersebut seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu untuk pembangunan ruko pada Blok F dan Blok N di kawasan Pascal Hyper Square.
Untuk tujuan IPO-nya ini lumayan oke ya Sobat Maya, digunakan untuk kegiatan operasional dari perseroan. Lalu jika kita lihat dari sisi underwriter, ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya CBPE ini adalah Panin Sekuritas atau dengan kode brokernya itu GR. Nah, GR ini jarang banget mengawal saham IPO. Di tahun 2021, 2022, GR ini nggak pernah mengawal saham IPO. Dengan kata lain, belum pernah mengawal saham yang ada di IPO. Namun jika kita lihat historikalnya, GR ini pernah mengawal saham Puri dan juga PNGO di tahun 2020. Dan keduanya 3 kali arah. Untuk jumlah dana IPO yang dihimpun juga mirip-mirip ya sama CBPE ini. Semoga aja di IPO-nya CBPE ini GR juga bisa mengawal IPO ini sampai arah ya. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset udah mulai stabil ya, karena ya emang saat ini udah nggak terlalu banyak yang dibangun. Proyeknya juga baru satu, kecuali misalnya nantinya lahan kosong dari PT Kereta Api Indonesia dibangun kembali yang lain ya. Nah, itu baru akan meningkatkan jumlah asetnya secara signifikan. Tapi untuk saat ini kayaknya udah stabil deh di aset segini aja. Lalu dari sisi liabilitas terjadi pengurangan ya dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan tahun 2021. Tentunya hal ini bagus. Lalu kalau misalnya kita lihat dari jumlah ekuitas juga selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Nah, bagi Sobat Maya yang konsen terhadap daftar efek syariah, CBPE ini kemungkinan besar jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu kita lanjut ke bagian valuasi ya. Di tahun 2021 sebenarnya valuasi dari CBPE ini lumayan bagus karena earnings-nya juga bagus di tahun 2021. Lalu kalau misalnya kita beralih ke tahun 2022, PR-nya jadi lebih mahal karena earnings-nya juga berkurang. Kalau dari sisi PBV untuk ukuran saham IPO sebenarnya tergolong murah ya di 1 komaan. Lalu untuk di harga 150 market cap-nya ada di 203 miliar. Lalu kita ke bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah secara bisnis, growth dari CBPE ini cukup terbatas ya, karena lebih bergantung pada recurring income. Namun ada potensi nih, proyek lain yang dibangun di lahan kosong milik PT Kereta Api Indonesia. Jadi di masa mendatang nih ya, kalau misalnya udah mulai agresif, udah bangun lahan-lahan PT Kereta Api Indonesia di seluruh Indonesia, ya bisa aja CBPE ini jadi gede. Cuma untuk saat ini, kan kita lihatnya yang saat ini dulu ya, karena yang namanya potensi project, yaitu masih berupa sebuah kemungkinan, belum tentu dikerjakan. Tapi kalau misalnya nantinya memang dikerjakan, ya CBPE ini akan sangat menarik untuk kita lirik. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga lumayan oke ya, dipergunakan untuk kegiatan operasional. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi CBPE ini tergolong standar untuk ukuran saham IPO. Yang perlu kita take note adalah selama hanya bergantung pada recurring income, valuasi dari CBPE ini akan sulit menanjak. Tapi apabila nantinya ada project baru selain Pascal Hypersquare, tentunya hal ini akan langsung mendongkrak valuasi CBPE secara signifikan. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari CBPE itu adalah GR. Secara historikal, GR ini jarang banget ya mengawal saham IPO dan belum pernah ada saham di IPO yang dikawalnya. Namun untuk 2 IPO terakhir yang pernah dikawal oleh GR, itu semuanya arah di hari pertamanya listing. Nah, semoga aja di IPO-nya CBPE akan seperti itu juga. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi bisnis, saya rasa nggak ada yang aneh-aneh. Untuk momentum jangka pendek harusnya masih ada peluang. Lalu dari sisi underwriter juga sejauh ini oke. Dan untuk valuasinya juga tergolong standar ya. Malah PBV di 1 komaan untuk ukuran saham IPO sebenarnya menarik. Nah, tinggal ke masalah alokasi dananya nih Sobat Maya. Karena kemungkinan kan saham IPO ini akan listing barengan ya beberapa ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan untuk alokasi dananya. Nah, seperti biasa yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan pemesanan saham IPO CBPE, pastikan Sobat Maya melakukan pemesanan sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah, Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO CBPE. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham CBPE atau enggak?
Di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru ya bagi Sobat Maya semuanya. Semoga aja di tahun baru 2023 kita semua bisa makin cuan, makin sehat, makin sukses, dan semua keinginan kita dapat segera tercapai. Nah, Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video maraton saham IPO selanjutnya. Dah.